Ferry Irwandi, mas-mas mantan pegawai kementerian bekas anak buah Sri Mulyani yang nggak sengaja nemu cuan di industri kreatif sebagai content creator. Dan gua nggak mau munafik juga, gua adalah salah satu subscriber dari Ferry Irwandi. Saat video yang ngebahas tentang storytelling mampir di beranda gua. Boleh dibilang cukup sukses, sehingga Deddy Corbuzier akhirnya mau menaruh saham pada channelnya. Dan video awal yang berfokus pada seluk-beluk videografi dan sinematografi, lalu merembet secara halus, membahas isu-isu yang sedang viral dan happening, yang berfokus pada hal yang cukup ia kuasai, yaitu ekonomi, cukup sukses kalau gue lihat. Polanya hampir sama dengan Raymond Chin, awal keluar ngebahas kripto, ekonomi global dan domestik, lalu merembet ke politik. Dan tentu saja dengan segala klaimnya ala mereka yang kadang terlalu idealistis, emang seringkali mencoba mengangkat isu-isu besar, tapi kadang pandangannya kurang memperhitungkan realitas lapangan. Di sini gua mau berfokus pada Ferry yang beberapa video terakhirnya dia menunjukkan concern pada politik. Dia bilang bahwa pemerintahan Prabowo sedang menuju kebijakan otoriter dan akan membatasi kebebasan rakyat dengan disahkannya UU TNI. Tapi big question-nya adalah apakah dia benar-benar paham akan konteksnya. Misalnya pas dia menyerang kebijakan UU TNI yang dikatakan sebagai langkah menuju militerisasi Indonesia. Yang jujur, meski gua awalnya juga mengkritisi kebijakan ini, tapi ketika gua kulik lebih dalam dan mencoba mengkorelasikan dengan situasi global hari ini, gue lalu menemukan alasan kenapa UU TNI ini gue rasa perlu untuk direvisi. Yang mesti kita perlu ingat bahwa undang-undang ini sebenarnya justru memperjelas peran dari TNI itu sendiri dalam menjaga stabilitas negara. Sesuatu yang mutlak dibutuhkan dalam dunia yang penuh dengan ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri seperti hari ini. Gak ada satu negara pun yang bisa bertahan tanpa sistem keamanan yang solid. Apalagi dengan potensi ancaman yang ada seperti ini. Oke, kalau misalnya kita ngomongin soal klaim bahwa pemerintahan sekarang ini lebih otoriter dibandingkan pemerintahan sebelumnya, gue justru melihat adanya peningkatan transparansi dan keberanian pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang lebih tegas. Pemerintah Prabowo justru mencoba untuk menyelesaikan masalah yang selama ini dibiarkan mengendap, seperti ketidakadilan sosial dan ekonomi, kasus-kasus korupsi kakap yang selama ini nggak kesentuh sama hukum, dan rangkaian kebijakan yang pro rakyat. Dan itu menurut gue bukan otoritarianisme. Itu adalah tindakan nyata untuk ngebangun negara yang lebih baik. Bagaimana kemudian seorang presiden yang menghapus utang UMKM yang selama ini jadi beban bertahun-tahun oleh masyarakat tingkat terbawah, lalu menurunkan biaya ini itu, memberi diskon pembayaran listrik meski cuma 2 bulan, lalu dengan langkah koboynya melawan dominasi mafia-mafia di segala level yang memonopoli bisnis di negeri ini selama bertahun-tahun, lalu dikatakan pemimpin tersebut adalah pemimpin yang otoriter. Belum lagi setiap hari narasi kebencian yang aktif disuarakan di X atau Twitter bertebaran di sana, ya kan? Entah berkedok akun anonim ataupun yang real account sekalipun, ya kan? Bahkan sampai akun centang yang memang dikenal publik macam Fedi Nuril, Panji, dan lain-lain. Di X segala komponen yang oposan terhadap Prabowo Gibran tumplek di sana Dari yang belum bisa move on gara-gara pilpres kemarin, yang sekedar membenci, yang sampai ingin gitu kan, Prabowo, kelompok-kelompok netral yang benar-benar kritis, dan para anonim-anonim yang memainkan peran sebagai pemecah belah dengan menyebarkan berita-berita provokatif, agitasi, dan lain-lain. Itu semua ngumpul di sana. Belum lagi narasi dari media yang bersifat provokatif, yang membakar seperti Tempo yang buru-buru menampilkan sebuah isu yang belum dikrosek kebenarannya, yang alhasil beberapa kali disemprit oleh Dewan Pers lantaran nggak bisa membuktikan tudingan dan tuduhan-tuduhan mereka ke tokoh-tokoh politik yang mereka gunjingkan macam-macam di meja redaksi mereka yang berkedok info A1. Lalu pertanyaannya, kebebasan berpendapat seperti apa yang masih dirindukan atau diinginkan? Soal kebebasan berpendapat itu sendiri, kita juga harus ingat bahwa kebebasan itu gak bisa dimanfaatkan untuk merusak stabilitas nasional. Jangan sampai demo dan protes tanpa arah ini yang jelas justru merusak bangsa ini. Kalau Ferry Irwandi dan kawan-kawan yang dibilang unyu-unyu di video terakhirnya itu ingin kebebasan yang tak terbatas,
Yang dia harus sadar adalah bahwa kebebasan itu juga ada batasnya. Kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain, batas yang harus dihormati demi kepentingan dan kebaikan bersama. Kebebasan kita dibatasi oleh etika, adab, dan norma yang kita junjung sebagai penghormatan kita ke orang lain. Contohnya kita hari ini itu nggak bisa lagi catcalling ke perempuan yang kita nggak kenal lantaran itu dianggap merendahkan martabat perempuan. Jika kita berangkat dari logika kebebasannya sebebas-bebasnya, nggak akan ada UU yang mengatur itu. Toh, yang melakukan catcalling juga memiliki kebebasan berbicara yang sama, ya kan? Yang melakukan intimidasi dan pengancaman penghilangan nyawa terhadap kepala negara juga memiliki hak berbicara yang sama dengan yang hari ini demo. Kalau mau contoh yang lebih konkret, cobalah sekali-sekali kalian buka buku-buku memoir tentang keganasan militer di era Orde Baru. Dan cobalah kalian melakukan comparing gitu ya, dengan situasi hari ini. Gue yakin akan terbuka mata kalian untuk berkesimpulan, iya ya, kita udah cukup bebas loh melakukan ini itu, berbicara ini itu, bisa diskusi politik, mempergunjingan penguasa sambil ngopi-ngopi dan direkam dan diupload di semua platform sosial media kita hari ini. Hal yang gak mungkin kalian dapatkan di masa Orde Baru. Kalian gak akan dengan bebas mendapat informasi sevulgar yang kalian dapat hari ini. Ya, ini buat informasi aja, Fer. Di masa Soeharto, ya, di masa Orde Baru, informasi yang bersifat publik itu dikendalikan oleh pemerintah. Semua harus melalui filter oleh yang namanya Departemen Penerangan. Buku-buku kiri dilarang, media kritis dibredel, diskusi politik dibubarin, tokoh-tokoh oposisi dipersulit kehidupannya dan dicap antek komunis. Aktivis diculik dan dihilangkan. Yang ada hanya progres keberhasilan program yang dicanangkan oleh pemerintah. Jadi sebelum kalian mengucap diksi otoriter, pahami dulu definisi dan contoh konkretnya. Kecuali jika kalian mau meredefinisi diksi tersebut. Jadi sebelum Ferry terus melontarkan kritik yang kurang berbasis data dan lebih mengedepankan narasi emosional kalau menurut gua ya, karena mungkin termakan provokasi dan akidasi tadi X, mari kita kembali pada realitas. Karena keseimbangan antara kebebasan dan ketertiban adalah kunci untuk kemajuan bangsa ini juga. Gue pikir Ferry Irwandi itu udah sangat terlalu jauh menilai tanpa memahami situasi yang lebih besar. Emang benar kebijakan yang ada nggak selalu sempurna cuy. Tapi apa yang dia sebutkan tentang pembubaran UU TNI dan dia suruh tarik mundur jenderal-jenderal dari posisi sipil itu bukanlah solusi yang tepat. Itu justru menurut gue bisa memperburuk keadaan dan membuka celah bagi ketidakstabilan di dalam negeri. Yang kita juga harus paham adalah bahwa TNI ini bukan hanya sekedar alat militer, tapi juga bagian penting dari stabilitas negara. Jadi kalau kita menarik jenderal-jenderal yang sudah mengisi posisi sipil itu bisa mengganggu efektivitas kebijakan yang ada, terutama di sektor-sektor yang memang membutuhkan keterampilan manajerial yang sudah dimiliki oleh mereka. Pengalaman militer yang mereka bawa itu menurut gue sangatlah penting, apalagi dalam menghadapi tantangan yang besar yang kita hadapi sekarang ini. Tapi yang lebih parah lagi, narasi Ferry dan Panji yang menyebut bahwa Indonesia seolah-olah sedang menuju krisis, sedang menuju kegelapan, dan seolah-olah Prabowo nggak fokus pada ekonomi. Itu menurut gue sangatlah prematur dan sangat meresahkan. Krisis ekonomi yang dia klaim akan datang justru berkaitan dengan kebijakan yang nggak terkoordinasi dengan baik, bukan karena kebijakan yang berfokus pada stabilitas negara. Fokus pemerintah yang gue lihat sekarang adalah menciptakan keseimbangan antara keamanan dan pertumbuhan ekonomi. Bukan seperti yang dikatakan mengorbankan satu demi kepentingan jangka pendek. Bukan seperti itu. Di sisi lain, Prabowo sebenarnya dengan kebijakannya udah menunjukkan langkah-langkah yang tepat untuk menstabilkan perekonomian. Ekonomi kita yang memang menghadapi tantangan besar pasca pandemi butuh kebijakan yang jelas dan konsisten, termasuk kebijakan militer yang mendukung keamanan negara. Negara yang nggak aman akan lebih sulit membangun ekonomi yang kuat. Sekarang di video terakhirnya, Ferry mengajak orang-orang pendukung pemerintahan dan pendukung Prabowo di Pilpres kemarin untuk tidak mempertengkarkan idenya, tidak mempertengkarkan dirinya dan teman-teman unyu-unyunya yang dianggap sebagai pendobrak utama dari kalangan sipil untuk menyerang pemerintah. Dan yang mendukung pemerintah dia ajak untuk ikut bergabung dalam gelombang kritik terhadap pemerintah. Tapi kalau menurut gue justru dengan cara protes terus-menerus,
nuntut terus, ikut-ikutan melakukan kritik tanpa solusi, malah semakin memperburuk keadaan dan menghancurkan stabilitas dalam negeri itu sendiri. Ferry yang gue tahu adalah orang yang lahir di tahun 91, which is hari ini dia berumur 34 tahun cuy. Meski belum cukup matang secara pemikiran, tapi cukup dewasa lah untuk memilah. Berpikirlah lebih jauh, Fer. Dan jangan sampai kita terjebak dalam narasi populis yang hanya menguntungkan segelintir pihak tanpa memperhitungkan nasib bangsa secara keseluruhan. Kecuali emang dari awal sasaran tembak lo adalah nge-reach kaum oposan biar engagement lo naik dan pasar lo lebih luas. Ya kalau itu emang tujuan lo, gue cuma mau bilang congrats, tujuan lo tercapai. Jadi mari kita lihat lebih dalam apakah dengan membubarkan kebijakan yang sudah ada atau menarik mundur pejabat-pejabat berpengalaman akan membawa kemajuan untuk bangsa ini, atau malah justru menjadi bumerang bagi ekonomi dan stabilitas negara kita. Ayo, kritisi bareng-bareng, ayo, gitu loh. Tapi dengan kepala dingin, bukan dengan sentimen sesaat. Di awal-awal video gue ngomong dan menekankan kata stabilitas. Kenapa ini gue anggap penting? Stabilitas di segala bidang memang sangat dibutuhkan cuy. Apapun itu. Lo bisa sebut hal dan bidang apapun tanpa kondisi yang bisa dikatakan stabil. Hal itu nggak akan bertemu dengan yang namanya progres. Begitupun juga stabilitas dalam hal ini sosial dan politik, yang mana adalah pondasi utama bagi kemajuan sebuah negara. Tanpa stabilitas, negara bakal sulit berkembang karena konflik internal. Mau nggak mau akan menghambat kebijakan dan pembangunan. Dan gue bisa kasih beberapa alasan kenapa stabilitas sosial politik itu penting. Kalau lo melakukan demonstrasi terus-menerus ya dan berlindung pada kebebasan bersuara dan berkelompok, hal lain cukup mendasar yang harusnya terfikirkan oleh lo ya, yang katanya mahasiswa ini adalah soal keamanan nasional dan ketertiban umum. Kalau negara terus-menerus diguncang oleh demo yang berujung pada kerusuhan, konflik antar kelompok atau ketidakstabilan politik, jadinya keamanan dalam negeri akan terganggu, itu pasti. Dan kalau keamanan terganggu, kriminalitas bakal meningkat karena aparat sibuk menangani konflik politik. Muncullah gerakan separatis atau teroris yang memanfaatkan kekacauan tersebut. Selain itu, kalau demo dilakukan terus-menerus, semua cuma berisi tuntutan-tuntutan ke pemerintah. Rakyat bakal kehilangan rasa aman, sedangkan negara yang aman akan membuat warganya lebih produktif dan bisa membuat rakyatnya sejahtera. Investor baik dalam negeri maupun asing hanya akan menanamkan modal di negara yang stabil sih. Jadi nggak usah protes kalau IHSG kemarin sempat terjun bebas dan rupiah mengalami depresiasi karena kalian juga turut andil dalam kondisi itu. Dan yang akan terjadi jika sebuah negara penuh dengan konflik politik adalah nomor satu, pelemahan nilai mata uang lah, karena investor menarik dananya, disusul kemudian harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi karena distribusi barang terganggu akibat demo atau ketidakpastian kebijakan. Dan jika dirasa oleh para investor iklim investasi di negeri ini semakin mengkhawatirkan akibat ketidakstabilan politik, ya jadinya perusahaan enggan berinvestasi atau bahkan perusahaan yang sudah eksis akan hengkang. Dan jika itu terjadi, maka PHK massal akan pasti terjadi dan lapangan kerja berkurang. Sebaliknya, jika stabilitas politik terjaga, maka ekonomi bisa tumbuh dengan baik, lapangan kerja ada, dan kesejahteraan rakyat meningkat. Kalau pemerintah terus-menerus menghadapi demo dan tekanan politik, kebijakan yang seharusnya dijalankan untuk kepentingan rakyat udah barang tentu akan sangat bisa terhambat. Itu udah pasti. Contohnya, proyek infrastruktur bisa terhenti, padahal bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi. Program sosial dan pendidikan terganggu karena terlalu banyak manuver politik yang menghambat implementasi dari kebijakan itu sendiri. Dan stabilitas politik membuat pemerintah bisa bekerja lebih fokus untuk membangun negara, bukan sibuk menghadapi tekanan oposisi ataupun kelompok tertentu. Dan stabilitas sosial memastikan semua elemen masyarakat bersatu untuk membangun bangsa, bukan saling menjatuhkan hanya demi kepentingan politik jangka pendek. Stabilitas sosial politik nggak cuma sekedar jargon pemerintah cuy, tapi kebutuhan fundamental bagi negara yang ingin maju. Jadinya setiap warga negara tanpa terkecuali harusnya punya kesadaran akan hal itu. Itu bukan tugas pemerintah aja, melainkan tugas kita bersama yang wajib kita lakukan dan jaga sebenarnya. Bayangin jika di suatu negara tanpa stabilitas, negara akan sibuk menghadapi konflik internal, sementara negara lain terus berkembang. Jadi nggak usah mengeluh ketika kita cuma dianggap negara berkembang tanpa bisa forward ke depan ke arah predikat negara maju.
Karena keamanan, ekonomi, kebijakan yang efektif, dan persatuan nasional semuanya bergantung pada stabilitas sosial dan politik. Jadi kalau ada yang bilang biarin aja negara chaos demi perubahan atau kerusakan yang kami hasilkan dari demonstrasi bukan apa-apa dibandingkan kerusakan negara di depan mata. Mereka lupa bahwa perubahan harus dilakukan dengan cara yang benar, bukan dengan menghancurkan stabilitas yang udah dibangun dengan susah payah. Gue akan kasih rangkuman dengan bentuk analogi sederhana tentang stabilitas ini yang mungkin bisa akan dipahami oleh semua orang. Bayangin kalau ada sebuah keluarga cuy. Keluarga yang harmonis itu seperti negara yang stabil. Tapi kalau internal di keluarga tersebut terus-menerus bertengkar, berantem, selisih paham, saling mencurigai, dan gak ada aturan yang jelas, maka kehidupan keluarga itu akan berantakan. Itu udah pasti. Misalnya dalam satu rumah ada ayah, ibu, dan anak-anak mereka. Ayah sebagai kepala keluarga pengen bekerja dan mencari nafkah. Ibu pengen mengatur keuangan dan rumah tangga, sedangkan anak-anaknya butuh pendidikan dan kasih sayang. Kalau semuanya berjalan tertib, maka keluarga akan makmur dan bahagia. Tapi bayangin kalau dalam keluarga itu anak-anaknya selalu ribut dan ngelawan orang tuanya, gak mau dengerin nasihat orang tuanya, bahkan sering ngajak saudara-saudaranya untuk ngelawan aturan rumah. Belum lagi ibu dan ayahnya selalu berantem, gak sepakat tentang keuangan mungkin, atau cara mendidik anaknya mungkin. Belum lagi tetangga ikut manas-manasin dan memperkeruh suasana, bilang bahwa keluarga ini harus ganti kepala rumah tangga atau kepala keluarga, atau istri dan anak-anaknya harus kompak memberontak. Bayangin apa yang akan terjadi. Yang pertama, si bapak nggak bisa fokus kerja karena pikirannya kacau dengan konflik di rumah. Yang si ibu itu nggak bisa ngatur rumah tangga dengan baik karena semua orang saling menyalahkan. Dan yang terakhir, anak-anaknya nggak akan dapat pendidikan dan kasih sayang yang cukup karena terlalu sibuk ikut dalam konflik. Dan finally, keluarga ini akhirnya bisa hancur, mungkin cerai atau hidup dalam keadaan miskin dan penuh masalah. Itulah akibat yang mungkin akan terjadi jika sebuah negara nggak stabil secara sosial dan politik cuy. Pemerintah nggak bisa fokus membangun negara karena terlalu sibuk ngadepin konflik. Rakyat nggak bisa kerja dengan tenang, investor takut menanamkan modal, dan akhirnya ekonomi hancur, kemakmuran sulit tercapai. Jadi menjaga stabilitas itu bukan berarti menutup mata terhadap kritik. Nggak seperti itu. Tapi harus dilakukan dengan cara yang sehat. Bukan dengan bikin kekacauan yang malah merugikan semua orang. Kalau ada public speaker ya, macam Panji, Ferry Irwandi, atau siapapun lah yang mempertanyakan kenapa Prabowo terkesan butuh banget sebuah kekuatan untuk menopang kekuasaannya. Coba tanyakan kepada mereka, pemimpin negara mana di dunia ini yang nggak butuh kekuatan penopang lain di luar kekuasaannya? Kekuasaan di setiap negara selalu butuh penopang agar tetap stabil dan efektif. Kalau ada yang bilang, lah ngapain butuh penopang lain selain rakyatnya sendiri yang berdaulat? Nggak usah naif lah Bor, ya. Apalagi hari ini di mana pihak-pihak yang belum bisa move on dari Pilpres kemarin, pertanyaannya emang hari ini kondisi masyarakat kita sangat berdaulat gitu? Nggak perlu profesor sosial politik untuk melihat situasi masyarakat kita yang terbelah. Kalau kita ngomongin Amerika, tanpa dukungan militer, intelijen, dan Partai Demokrat sebagai partai penguasa juga punya basis pendukung yang kuat dari kalangan bisnis dan media-media liberal, semua presiden Amerika Serikat sulit mempertahankan kekuasaan. Kalau kita ngomongin Cina, Xi Jinping tanpa PKC dan militer, dia nggak akan bisa mempertahankan kekuasaannya. Kalau kita ngomongin Rusia, tanpa peran FSB dan kelompok oligarki Rusia yang menguasai industri minyak, gas, dan media, mungkin seorang Putin pun akan kehilangan kendalinya atas Rusia. Jepang pun demikian, Uni Eropa pun juga demikian. Jadi hal seperti ini adalah lumrah dilakukan oleh pemimpin negara selama pemimpin itu masih manusia. Bukan Tuhan yang nggak butuh penopang dalam powernya, mengatur hajat hidup alam semesta. Di Indonesia sendiri cuy, kekuatan yang menopang pemerintahan ataupun kekuasaan nggak selalu militer. Tapi bisa berasal dari berbagai elemen seperti polisi, partai politik, kelompok bisnis, hingga elit sipil. Dan biar gua nggak bilang omong kosong, mari kita bedah satu-satu. Soekarno awalnya didukung oleh kelompok nasionalis dan militer yang ingin mempertahankan kemerdekaan. Praktis setelah dekret 5 Juli 59, dia makin bergantung pada militer dan Partai Komunis Indonesia atau PKI untuk menyeimbangkan kekuatan politik. Meski pada akhirnya konflik antara militer dan PKI meledak di tahun 65 yang berujung pada kejatuhannya itu sendiri. Kalau kita ngomongin Soeharto adalah presiden yang paling kuat dukungannya dari militer.
atau ABRI pada saat itu, sekarang TNI, terutama setelah peristiwa G30 SPKI. Dan dia juga membentuk Golkar sebagai mesin politik untuk menopang kekuasaannya dan memastikan nggak ada oposisi kuat yang coba-coba merongrong kekuasaannya. Selain itu dia juga dapat dukungan dari kelompok pengusaha konglomerat yang berkembang di bawah naungan Orde Baru. Habibie adalah seorang presiden transisi setelah Soeharto jatuh, cuy. Dia didukung oleh kelompok teknokrat, reformis, dan sebagian faksi militer yang ingin reformasi. Tapi karena nggak punya basis politik yang kuat, dia cuma bertahan 1 tahun. Kalau kita ngomongin Gus Dur, nggak bisa kita pisahkan beliau dengan peran sentral Nahdlatul Ulama atau NU di dalamnya. Ya, Gus Dur didukung penuh oleh kelompok Islam dan organisasi massa macam NU, kalangan intelektual Islam, serta aktivis reformasi. Tapi berjalannya waktu, ia kehilangan dukungan dari TNI dan parlemen, yang akhirnya melengsarkannya melalui sidang istimewa MPR. Megawati naik setelah menggantikan Gus Dur. Gus Dur yang jatuh melalui drama politik di parlemen. Dia menumpang kekuasaannya didukung penuh oleh PDIP dan elit politik sipil. Tapi dia kurang dapat dukungan dari militer, cuy. Jadinya pemerintahannya cenderung lemah dalam mengendalikan keamanan nasional. Di era Megawati, banyak gerakan-gerakan separatis yang muncul di daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Yang paling mencolok adalah GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. SBY itu adalah mantan Jenderal Angkatan Darat, cuy. Jadi kuku tajamnya menancap kuat di militer. Di lain sisi, dia juga membangun kekuatan lewat Partai Demokrat, juga merangkul kelompok bisnis dan media. Selain itu di masa SBY, para ormas, LSM, dan NGO dirangkul erat oleh SBY. Dan kesemuanya itu menghasilkan kekuasaannya yang cenderung stabil dan bertahan 2 periode. Meski besan dan anggota struktural partainya satu persatu masuk penjara akibat korupsi. Beda dengan presiden-presiden sebelumnya, Jokowi nggak punya background militer. Sehingga dari awal kekuasaannya lebih dominan bergantung sama polisi atau Polri untuk menjaga stabilitas politik. Selain itu dia juga dapat dukungan yang cukup besar dari oligarki bisnis dan konglomerat yang mengamankan investasi dan pembangunan infrastruktur yang menjadi program utama dalam visi misinya. Selain itu dia juga dapat dukungan penuh dan berdaulat dari NU beserta bansernya. Jadinya kelompok-kelompok radikal dan ekstremis di era kepemimpinannya berhasil diredam dengan gaya santai tapi seriusnya ala NU. Di sisi lain, Jokowi juga membangun koalisi politik besar yang merangkul banyak partai politik, cuy. Terutama dengan PDIP dan partai-partai lain, biar pemerintahan tetap kuat. Meski belakangan sistem sandra akan pimpinan-pimpinan partai politik yang bergabung dalam partai koalisi pemerintahan banyak atau marak dibicarakan. Setelah dipimpin sipil selama 2 periode, tibalah masa militer kembali berkuasa. Kita sama-sama tahu Prabowo punya latar belakang militer yang kuat, sehingga bukan sesuatu yang mengejutkan kalau dia dapat dukungan signifikan dari TNI. Tapi dia juga membangun kekuatan dengan koalisi partai politik besar, kecuali PDIP, yang sampai hari ini belum jelas menentukan sikap, mau di luar atau di dalam kekuasaan. Prabowo juga yang gue lihat kemungkinan yang bisa akan diambil adalah merangkul kelompok bisnis dan industri untuk memperkuat basis ekonominya. Jadi kesimpulannya adalah setiap presiden itu butuh kekuatan penopang. Dan itu gak selalu militer, cuy. Tergantung pada konteks zamannya. Dukungan bisa berasal dari komponen manapun disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Jadi kalau ada yang bilang kekuasaan Prabowo saat ini terlalu didukung militer, itu bukan sesuatu yang baru gitu loh. Setiap presiden punya basis dukungan sendiri-sendiri. Dan selama digunakan untuk kepentingan negara, itu bukan sesuatu hal yang menjadikan itu masalah. Tapi kalau komponen dukungan digunakan untuk menggebuk lawan-lawan politik, itu baru jadi masalah. Dan kita harus kritisi bareng-bareng. Dan gua pastikan akan berdiri paling depan untuk menunjuk hidung Prabowo kalau suatu saat kekuatan militer di belakangnya digunakan untuk menghabisi lawan-lawan politiknya, seperti yang dilakukan mertuanya dulu. Terakhir untuk adindaku, Ferry Irwandi, lo nggak bisa ngomong seakan-akan kita udah jadi negara maju yang berlaku komunis, yang menutup pintu dan jendela bagi dunia luar dan sedikit melakukan kerjasama luar negeri. Soal ekonomi, lo nggak bisa pisahkan ekonomi domestik dengan situasi perekonomian global sekarang yang mana semua saling menutup diri dan saling curiga. Dan itu berdampak juga ke kita. Bahkan lo nggak bisa lagi mengatakan seperti di video lo bahwa kita ini sama-sama sipil yang nggak pegang senjata. Kita bisa debat sampai mati.
tapi nggak bisa todong-todongan. Dan sambil memaksa untuk bareng-bareng kita mengkoreksi pemerintah. Karena lo naif ketika lo samakan kondisi lo sekarang yang memiliki influence dengan kondisi lo dulu ketika lo masih mas-mas PNS biasa yang hobi dan bahas videografi. Karena apa? Karena satu ucapan kritik, cacian, ataupun bahkan hinaan sekalipun yang terlontar dari mulut lo sekarang akan diamini oleh kaum-kaum gagal move on pemilu kemarin yang hari ini lagi sibuk witshan ke pemilih 02. Meskipun lo nggak ke arah sana, ya semoga aja nggak. Jadi sulit untuk bisa dipercaya bahwa lo dan pasukan unyu-unyu lo itu hari ini nggak bias. Kita sama-sama menikmati keterbukaan informasi sama dengan kelompok lo yang mengaku dapat info ini itu, yang kok ya infonya itu gelap-gelap doang gitu loh. Apa efek echo chambernya kelamaan main di X, gue juga nggak tahu. Orang-orang pendukung pemerintah juga mendapat info yang sama tentang demo dan media yang didanai oleh menciptakan trust issue ke pemerintah. Juga masif dilakukan oleh pihak luar gitu loh. Dan gue pikir penertiban yang lo denger itu penting juga dilakukan. Karena bagi gue nggak ada kestabilan dan kemajuan ekonomi di negara yang sosial politiknya nggak stabil. Karena kalian yang mengaku paling demokratis, tapi sambil menyalahkan pilihan orang, perlu juga diberi borderline yang tegas bahwa demokrasi kita udah sangat melenceng dan melebihi negara-negara demokrasi di tempat asalnya. Kenapa, Vera? Kelihatan familiar kah kalimat yang gue pakai di kesimpulan ini? Ya, gue yang komentar di video lo yang terakhir. Yang komentar gue lo sorot di bagian atas. Salam kenal dari gue, Anggara Paminata.